Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan hari ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembali teringat dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang teman yang jauh di sana. Ketika itu waktunya mungkin sekitar saat ini sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Beliau mengirimi saya WA dan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah sabar itu ada batasnya? Saya tidak langsung menjawab pertanyaan beliau. Kemudian saya mengutip apa yang sering saya dengar dari pengajian atau dari ustadz-ustadz yang ceramah, bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak bertepi, dan kalau masih ada batasnya artinya belum sabar. Tapi ternyata jawaban saya tidak cukup memuaskan bagi teman tersebut, dan beliau mengatakan, saya sudah tahu dalilnya, saya sudah hafal, saya sering dengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi apakah saya harus terus bersabar dengan kondisi yang saat ini saya alami? Beliau meneruskan pertanyaannya. Kemarin, kata beliau, saya kehilangan uang yang sangat saya butuhkan ketika itu, dan saya bisa sabar bang, kata dia. Kemudian beberapa waktu kemudian motor saya pun hilang. Saya masih bisa sabar bang. Dan sekarang hanya selang beberapa waktu saya mengalami problem yang sangat besar dengan mertua saya. Apakah saya bisa terus bersabar seperti ini bang? Dia terus memberondong saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab, karena memang sedikit saja di antara kita yang diberikan kesabaran yang linuh. Umumnya kita memang sudah hafal dalilnya, sudah paham dan sering mendengar ungkapan-ungkapan bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Tapi pada realitasnya kadang kita masih mempertanyakan, benarkah sabar itu ada batasnya? Lagi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu seketika. Ada jeda beberapa waktu, saya renungkan pertanyaan beliau. Terngiang, apakah benar sabar itu ada batasnya? Kemudian saya menjawab dengan sebuah analogi. Begini bang, misalkan kita seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa itu tentu memiliki mata kuliah yang harus dipelajari dan kemudian akan diujikan. Mereka yang belajar dan kemudian lulus ujiannya, maka mereka akan diwisuda dan menjadi sarjana. Kalau mata kuliah tersebut ada 5 mata kuliah, maka kelima-limanya harus memenuhi syarat kelulusan. Nilainya harus memenuhi syarat kelulusan. Misalkan bahasa Inggrisnya A, bahasa Indonesianya A, matematikanya A, kemudian akuntansinya A, dan pengetahuan lainnya juga mendapatkan A. Dan ketika kelima mata kuliah itu dapatkan nilai yang bagus, niscaya dia akan dijadikan atau diwisuda menjadi sarjana. Sebaliknya, ketika nilai matematikanya bagus, nilai bahasa Inggrisnya bagus, akuntansinya bagus, tapi ada 2 mata kuliah yang nilainya kurang bagus dan tidak memenuhi syarat kelulusan, tentu mahasiswa tersebut tidak bisa diwisuda dan tidak bisa menjadi sarjana.
Lalu apa hubungan dengan saya? Sang teman kemudian menjawab, saya kembali menyampaikan bahwa apa yang abang alami, kemarin uangnya hilang dan abang bersabar, itu abang lulus dengan nilai bagus. Kemudian yang kedua, ketika motor abang juga hilang, abang bisa bersabar, abang juga lulus. Tapi ketika kemudian ada masalah keluarga, tapi abang tidak bisa bersabar, artinya ada satu mata kuliah yang abang tidak lulus dan abang tidak bisa menjadi sarjana kehidupan kalau satu mata pelajaran ini tidak bisa lulus. Jadi ketiga-tiganya harus lulus. Abang hilang uang sabar, abang hilang motor sabar, pun abang harus bisa sabar ketika ada konflik dengan keluarga. Ketika ketiga-tiganya abang bisa bersabar, niscaya abang akan diwisuda menjadi sarjana kehidupan. Lama saya menunggu balasan WA dari beliau. Kemudian beliau membalas WA saya, terima kasih bang. Saya sekarang mengerti bahwa memang sabar itu tidak ada batasnya. Kemarin saya hilang uang sabar, itu saya lulus ya bang. Ketika motor saya hilang, saya juga sabar, berarti lulus juga. Dan ternyata benar saya belum bisa jadi sarjana kehidupan karena ternyata saya tidak lulus ketika menghadapi konflik keluarga. Baik bang, terima kasih atas nasihatnya bahwa saya harus terus belajar bersabar agar kemudian bisa menjadi sarjana kehidupan ya bang. Mohon doanya. Beliau mengakhiri WA-nya dan saya sampaikan, iya seperti itulah kira-kira, karena lagi analogi tersebut hanyalah sebuah analogi tanpa kita mengalaminya, tanpa kita kemudian mentafakuri dan memahaminya, maka analogi apapun tidak akan bisa kita cerna dan tidak akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Tapi benar adanya bahwa sabar itu memerlukan sebuah konsistensi yang luar biasa, karena memang setiap hari kita diajari dan dihadapkan pada kondisi-kondisi yang menuntut kita untuk tetap berlaku sabar dalam kondisi apapun. Bahkan dalam keadaan kita kaya, bahkan ketika kita dalam keadaan sehat, bahkan ketika keadaan kita serba memungkinkan untuk melakukan banyak hal, kita pun harus dituntut tetap dalam kesabaran. Misal ketika kita banyak uang tapi kita tidak sabar, maka akan ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi salah karena kita tidak sabar. Contoh beberapa waktu kemarin ada miliarder yang dadakan, yang tiba-tiba kaya, tapi kemudian mereka tidak sabar dengan uang yang diterimanya, akhirnya uang itu dihambur-hamburkan, dan sekarang hanya beberapa waktu selang dari kekayaan itu mereka kembali pada realitas bahwa mereka harus menjalani kehidupan dengan kembali kepada asalnya. Pun ketika kita dalam keadaan sehat, kita pun harus bersabar, harus mampu menahan diri untuk tidak memakan sembarangan, tidak makan sembarangan, kemudian tidak kemudian memporsir kesehatan kita dengan pekerjaan yang overdosis atau lainnya. Kita pun harus bersabar ketika kita mampu melakukan, misalnya membalas perlakuan orang lain yang tidak mengenakan pada kita. Kita harus tetap dituntut untuk bersabar agar kita bisa menahan diri. Jadi kesabaran itu berlaku di dua sisi, baik dalam kelapangan pun dalam kesempitan. Dua-duanya kita harus tetap menggunakan kesabaran itu, mengaplikasikan kesabaran itu, karena dengan itulah nilai sabar menjadi bermakna bagi kita. Kalau kita hanya sabar dalam kesempitan tapi tidak sabar dalam kelapangan, maka kita tidak akan menemukan makna sabar yang sebenarnya. Pun sebaliknya, ketika kita sabar dalam kelapangan tapi kita tidak sabar dalam kesempitan, lagi bahwa nilai sabar kita belum lagi paripurna. Semoga kita diberikan pemahaman dan kemampuan untuk tetap bersabar dalam segala keadaan,
dan kunci sabar itu terletak pada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, sabar hanyalah sebuah semboyan yang tidak akan pernah kita rasakan kemaslahatannya. Jadi, sekali lagi bahwa kunci kesabaran adalah bagaimana kemudian kita memasrahkan segala urusan kita, memasrahkan segala hidup dan penghidupan kita kepada Allah dengan cara yang benar, dengan porsi yang benar, dengan sebenar-benarnya kepasrahan. Insya Allah dengan itu maka kita akan menemukan bahwa sabar itu memang indah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.